Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena, Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal lockdown, yaitu lebih tepatnya ternyata Indonesia sudah pernah lockdown. Untuk membahasnya sudah bersama kami pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior Arif Gunawan atau yang kerap disapa AG. Apa kabar Bung AG? Tetap semangat ya. Semangat Bung Ari, baik kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Yang penting sehat dulu nih Bung nih, baru kita ngomongin situasi bangsa yang katanya lagi sakit nih Bung. Bung ini iya. Ya, insya Allah Bung diberi kesehatan Bung ya. Nah, kita beberapa waktu terakhir kan disibukkan dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo soal PPKM darurat, PPKM level 3, level 4, dan Indonesia sampai sekarang masih berjuang melawan pandemi COVID-19, Bung. Makanya pemerintah mengklaim dirinya sudah maksimal gitu loh. Tapi di sisi lain saya rasa dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu tidak dikenal namanya PPKM atau PSBB atau apapun yang berkaitan dengan itu, tapi yang dikenal dengan lockdown, dengan asumsi negara memberikan kewajiban untuk memberikan makan dalam tanda kutip rakyatnya, Bung. Nah, sebenarnya juga kalau saya baca beberapa literasi, sewaktu Jepang masuk ke Indonesia, kita sudah juga melakukan lockdown dengan membagi 3 wilayah, Bung. Pertama itu Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian ada Jawa, Bali, dan Madura yang berpusat di Jakarta. Dan yang terakhir ada Kalimantan, Sulawesi, Papua yang berpusat di Makassar. Hal ini dilakukan untuk memutus pengaruh Belanda yang ketika itu masih kuat di Indonesia. Nah, lockdown juga sebenarnya bukan barang haram di negara luar, Bu. Sebut saja Australia yang sejak awal masa pandemi tahun lalu itu juga menerapkan lockdown. Polanya, semua masyarakat dalam satu area karantina di satu klaster itu. Lalu kemudian ketika keadaan membaik, perlahan kegiatan dilakukan di area tersebut tapi terlebih setelah dinyatakan aman, Bung. Nah, pertanyaannya, Bung AG, bisa diceritakan pertama lockdown yang pernah dilakukan di zaman Jepang itu seperti apa sih, Bung? Memang lockdown itu baru beberapa waktu terakhir ini saja ya akan di telinga kita ya. Spesifiknya sejak tahun lalu ya, sejak COVID ini menjadi pandemi di negara kita. Mengenai Jepang tadi ya, Bung Ari, mungkin konteks lockdown itu konteks militer ya, barangkali. Karena yang dimaksud pembagian 3 wilayah itu lebih dimaknai sebenarnya sebagai teritorium. Jadi bagaimana Jepang pada masa itu mengubah pola-pola pertahanan militer Belanda di Hindia Belanda waktu itu tahun 42 yang menjadi tiga sumbu itu tadi ya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu tadi. Nah, ini diperkecil memang untuk memudahkan kontrol militer sehingga ya relevan juga sih kalau dikaitkan itu sebagai lockdown ya misalnya. Meskipun konteksnya tentu berbeda ya, tidak dalam konteks dalam melawan pandemi gitu misalnya. Itu mungkin yang bisa saya pahami dari istilah lockdown yang muncul pada masa pendudukan Jepang ya. Lebih konteks militeristik ketimbang konteks dalam melawan pandemi seperti sekarang gitu Bung Ari. Intinya jadi perbedaan latar belakang ya Bung ya. Pertama ketika zaman Jepang mereka latar belakang militer untuk memutus pengaruh Belanda. Tapi di saat ini banyak negara lain melakukan lockdown dalam konteks kesehatan ya Bung ya, agar kemudian wabah tidak semakin menggila ya Bung ya. Dalam konteks seperti ini sebenarnya apa sih kelebihannya dari suatu wilayah melakukan lockdown dalam era pandemi akibat virus COVID-19, Bung? Ya, kalau dari seperti Bung Ari sebutkan tadi kan dari sisi undang-undang karantina itu lockdown itu dimungkinkan ya. Ya memang dengan syarat pemerintah pusat ya harus
diberikan satu alokasi anggaran yang mencukupi untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan obat-obatan misalnya. Nah, kalau dari aspek karantina itu, jadi lockdown itu hanya bagian dari aspek teknis saja. Ya, kan? Jadi karantina ini sendiri kan sebetulnya undang-undangnya ini baru muncul di Hindia Belanda itu kira-kira sekitar tahun 1914 ini. Ketika kita secara langsung terdapat oleh flu Spanyol itu. Ya, flu Spanyol ya, Bung ya. Ya, flu Spanyol baru muncul undang-undang karantina untuk manusia ya. Ya, bukan untuk hewan ya, Bung ya. Karena yang saya baca dari jurnal literatur itu dulu pemerintah Hindia Belanda itu memberlakukan karantina awal-awalnya itu untuk tumbuhan dan hewan. Jadi baru setelah terjadi Spanyol yang mengglobal itu, dibikinlah satu karantina yang memutuskan diri untuk manusia. Misalnya kapal-kapal yang datang itu 40 hari dia harus berada di pantai dengan lego jangkar ya. Jadi dia harus bertahan 40 hari sebelum masuk ke pelabuhan misalnya. Nah, sebetulnya model karantina seperti ini sebetulnya bukan hal baru, karena pada zaman Kekaisaran Cina ribuan tahun yang lalu ya. Kemudian pada masa Romawi kuno juga terdapat model-model karantina seperti ini. Di era modern ini, lockdown itu tadi adalah bagian teknis dari karantina itu. Kalau pemahaman umumnya karantina adalah menunda kapal untuk sampai ke pelabuhan karena untuk kontrol pemeriksaan kesehatan. Maka kalau dalam era modern ini lockdown itu dipahami melokalisir satu masyarakat yang untuk mencegah pandemi, tetapi kemudian ruang geraknya dipersempit, yang kemudian logistiknya dijamin lah oleh pemerintah. Kan pemahaman lockdown itu secara modern sekarang seperti itu. Ya, Bung, dari dua cerita lockdown yang Bung sebutkan tadi, pertama itu soal flu Spanyol, lalu kedua di masa penjajahan Jepang yang latar belakangnya militer. Apakah rakyat saat itu juga dijamin kebutuhan pangannya, Bu? Yang di masa Jepang itu? Yang di masa Jepang dan di saat flu Spanyol itu, Bung? Nah, ini flu Spanyol ini menarik, Bung Ari. Karena gini, flu Spanyol itu kan menurut versi itu kan muasalnya itu dari perdadu Amerika yang terlibat perang dalam Perang Dunia Pertama ya. 1918. Nah, mereka terpapar, kemudian mereka bergerak ke Eropa kan, ke Prancis, ke Belanda, ke Jerman. Nah, meluaslah flu Spanyol itu. Kenapa dibilang flu Spanyol? Pada masa Perang Dunia Pertama, Spanyol adalah negara yang netral. Sehingga dia bebas memberitakan apapun yang terjadi. Ya, dari peristiwa pandemi ini. Nah, kemudian sekitar 1916, pandemi flu Spanyol ini sampai ke Hindia Belanda. Itu berbarengan dengan saat kita sedang mengalami pandemi penyakit pes yang disebabkan tikus ya. Jadi memang sangat complicated ya, sangat berat waktu itu, Bung Ari ya. 1911 sampai 1916 kita mengalami itu penyakit pes itu, wabah pes. Kemudian flu Spanyol itu sendiri 1914 sampai sekitar 1921. Nah, pemerintah Hindia Belanda waktu itu juga sempat kebingungan bagaimana mengatasi ini, karena selain tidak siap ya, dan implikasinya ke masyarakat itu juga sangat luas, Bung Ari. Karena penyakit pes pada masa itu dan flu Spanyol tidak mudah diidentifikasi, sehingga banyak tafsiran-tafsiran yang macam-macam ya.
Ya kayak sekarang juga sih sebetulnya. Bisa sembuh dengan minum ini, bisa diatasi dengan ini, ya kan? Harus begini, harus begini. Jadi memang situasinya kacau balau. Nah, di sisi lain memang pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak siap. Sehingga memang cukup besar ya korban untuk Spanyol misalnya. Itu ada angka yang menyebutkan bahwa korban yang meninggal akibat flu Spanyol itu hampir mencapai 1,5 juta. Untuk saat itu besar ya, Bung ya? Ya, untuk Hindia Belanda. Nah, pertanyaannya, Bung, apakah waktu itu juga masyarakat juga dijamin, Bung? Soal sandang pangan dan yang lain-lain. Atau dibiarkan seperti sekarang gitu, Bung? Lebih tragis, Bung Ari, kalau dari sejumlah literatur yang saya baca ya. Memang salah diagnosa, salah identifikasi masalah ya itu terjadi sehingga memperparah situasi pada masa itu. Misalnya gini, penyakit pes itu sempat dicurigai itu asalnya dari para bekas para jemaah haji yang kembali ke Indonesia. Sempat dicurigai. Padahal pes itu sumbernya adalah kutu tikus yang kemudian terbawa oleh beras-beras yang kita impor pada masa itu, yang diimpor oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga kutu tikus itu terbawa dalam karung-karung beras itu. Jadi kalau Bung Ari baca literatur bagaimana pelabuhan Surabaya pada masa itu menjadi sentral dari penyebaran penyakit pes. Jadi sangat dahsyat, Bung. Jadi orang itu bisa sehat pagi hari, sore petang dia bisa meninggal hanya gara-gara pes itu. Nah, kemudian flu Spanyol itu juga sangat tidak tertangani ya, yang kemudian menimbulkan kemarahan dari sejumlah tokoh pergerakan pada masa itu seperti Dr. Tito Mangunkusumo. Dia bicara di parlemen di Postrat ya, DPR-nya kita dulu di Jakarta. Dia marah sekali karena perlakuan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda dalam menangani pasien-pasien pes dan pasien-pasien flu Spanyol itu. Nah, kemarahannya ini sampai terbawa ketika dia dibuang ke Belanda tahun 1913. Dia sempat bicara lagi di Den Haag itu di satu forum intelektual di sana. Dia bicara kemarahan dia bagaimana orang Belanda sangat diskriminatif dan membiarkan pribumi itu menjadi korban yang sangat banyak, yang secara statistik itu sangat fantastis ya kalau dari segi jumlah Hari. Nah, situasi pada masa itu memang ada kemiripan dengan situasi sekarang. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena panik, karena tidak siap, ada kesalahan identifikasi, ada kesalahan diagnosa, ada kesalahan persepsi, ada kesalahan merespon ini penyakit apa. Jadi memang mirip-mirip lah. Bedanya dulu belum ada buzzer sama mungkin ada, Bung, hoax, tapi kemudian tidak masif gitu ya, karena kondisinya tidak ada sosial media gitu. Iya, itu bedanya kali. Iya. Nah, Bung, dari cerita Bung tadi, berarti lockdown yang dilakukan saat itu, ya kan, sebenarnya sama saja, tapi waktu itu lebih parah karena tidak ada jaminan kebutuhan pangan yang akan terpenuhi. Nah, kalau untuk saat ini kan kita punya undang-undang kekarantinaan kesehatan nih, Bung ya. Tapi di sisi lain pemerintah seperti malu-malu nih melakukan lockdown dengan berganti-ganti nama. Bahkan yang terakhir itu ada PPKM level, udah kayak makan seblak, Bung, ada level 1 sampai level 4 ya kan. Atau kayak makan keripik maici, Bung, yang pedesnya bisa sampai level 10 gitu dan membuat orang jadi kepedesan gitu ya. Nah, kenapa kemudian pemerintah kita masih enggan dalam tanda kutip memakai istilah lockdown? Apakah memang meminimalisir dampak buruk terhadap psikologis, atau memang pemerintah memang tidak punya anggaran untuk melakukan lockdown dalam tanda kutip memberi makan masyarakat, Bung? Ya, kalau per hari ini saya ingin bilang gini.
kalau pemimpin Indonesia di masa kemerdekaan dulu kan selalu kemanusiaan itu sejak di hati, pikiran dan tindakan mereka. Ya. Jadi kalau situasi COVID seperti sekarang ini dan tidak terjadi lockdown, memang sebetulnya sudah disuarakan misalnya oleh Pak Rizal Ramli 1 tahun yang lalu itu sudah menyuarakan lockdown misalnya. Nah kemudian sama dengan situasi pada saat flu Spanyol dan penyakit pes itu tadi, elit politik sekarang itu ya sama penyikapannya, terlalu tidak ilmiah, tidak punya basis ilmiah menanggapinya, kemudian cenderung meremehkan, ya kan? Kemudian situasi ekonomi juga kan sebelum COVID sudah buruk. Jadi spekulasinya memang pemerintah kalau dilihat dari realnya, keuangan, uangnya kan ada sebetulnya Bung Ari. Seperti yang disarankan oleh Pak Rizal Ramli, ya tunda dulu itu proyek-proyek mercusuar itu. Ya, ibu kota baru, infrastruktur, ya. Kan? Ya. Dan kemudian kan bisa juga disertai dengan pengetatan anggaran, pengeluaran yang tidak perlu dikurangi dulu, ditunda dulu. Jadi uangnya ada sebetulnya. Saya bukan ekonom ya. Jadi kalau bicara hitungan ekonomi tentu saya tidak menguasai. Tapi secara garis besar itu adalah fakta yang bisa kita lihat. Ya, saya mengutip pernyataan Bung Rizal Ramli yang tadi Bung sempat singgung. Lockdown 3 bulan itu paling menghabiskan dana sekitar 415 triliun, Bung. Sementara pada anggaran 2020 itu sampai 1.035 triliun untuk penanganannya. Dan hasilnya masih seperti sekarang, Bung. Saya tidak mau mengatakan nol ya. Tapi kemudian ya begini hasilnya, kita masih berkutat dalam kondisi kesehatan yang tidak menentu, lalu ekonomi juga jumpalitan bahasa masyarakatnya, ya kan, untuk makan sekarang susah, ya kan. Nah, apakah hal ini kemudian bisa meskipun terlambat ya? Kalau saya berbicara dengan banyak orang, banyak tokoh, sebenarnya tidak ada kata terlambat. Tapi apakah menurut Bung ini masih layak untuk dilakukan lockdown ini, Bung? Saya kira untuk penyelamatan kemanusiaan masih tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat ya? Ya, jadi kita tahu per hari ini ya statistiknya kan jumlah yang wafat itu terus meningkat, kemudian pasien-pasien juga terus meningkat. Jadi problematika di lapangan juga kan sekarang tidak terkendali sebenarnya kan kalau kita mau jujur. Dan kalau kita bicara dari aspek manusiawi, kita sebagai orang yang beragama, saya ingin mengatakan bahwa ada dosa penguasa, ya, di setiap kematian pasien yang wafat akibat COVID. Ada dosa penguasa di situ. Ya. Apa dosanya? Yang mereka cenderung tidak fokus, mengabaikan, tidak menjadikan ini skala prioritas. Harusnya kan pilihan-pilihannya kan sekarang ini COVID sebetulnya kan. Kalau COVID terkendali, banyak sekali nyawa yang terselamatkan. Kalau COVID terkendali, tentu pertumbuhan ekonomi sangat dimungkinkan untuk tumbuh kembali dan begitu kan. Betul. Meskipun sekarang kita sedang masuk dalam fase PPKM ya, Bung ya, dari mikro, darurat, sekarang level yang kemudian sebenarnya ideal ya dalam arti penanganan ini berbasis dengan RT dan RW gitu ya, yang kemudian bisa minimal melakukan penyekatannya tidak lagi di tingkatan perbatasan wilayah provinsi gitu ya, artinya lebih lokali. Lalu kemudian gotong royongnya juga akan semakin muncul karena di beberapa titik saya melihat memang masyarakat sebenarnya bisa menangani dalam tanda kutip gitu ya. Jadi mereka bisa bersimpati, lalu kemudian bisa bergotong royong, menyiapkan makanan, menyiapkan yang lain-lain. Tapi apakah elok jika kita memiliki sebuah pemerintahan, sementara di sisi lain masyarakat dibiarkan untuk bergotong royong, Bung? Bagaimana Bung Age melihatnya? Ya, pemerintah itu kan penyelenggara negara ya. Itu sebetulnya tidak patut menyerahkan penyelenggaraan negara dalam hal ini penanganan COVID kepada masyarakat. Itu
itu sangat tidak patut, ya kan? Ya. Pemerintah punya anggaran, pemerintah punya infrastruktur, punya aparatur yang kalau didesain secara benar, yang pilihan-pilihan rasionalnya sudah ditawarkan oleh Pak Andi Ramli misalnya. Ya. Kalau dijalankan itu kan bisa meminimalisir persoalan, ya, dari korban maupun dari segi ekonominya, saya kira. Tapi itu kan nggak dilakukan. Ya. Jadi kalau Bung Ari tadi singgung bagaimana partisipasi bersama masyarakat, solidaritas yang tinggi, itu saya lihat memang benar, nyata di lapangan seperti itu. Jadi Bung Ari banyak sekali antara tetangga itu sangat bersimpati kalau memiliki tetangga ya, yang isolasi mandiri, mereka kirim makanan, kirim buah, obat-obatan. Itu real yang terjadi sampai hari ini, Bung Ari. Saya sangat terharu lah kalau melihat bagaimana masyarakat kita itu saling bantu-membantu. Intinya masih ada kesadaran kolektif ya untuk saling membantu ya, Bung, ya, di tengah pandemi, dan itu saya rasa hal yang positif ya, Bung, ya. Iya, itu kan sebetulnya modal sosial yang mestinya dimanfaatkan oleh pemerintah ya, dimanfaatkan dalam pengertian ditata, dibangunnya secara baik ya, dievaluasi. Bagaimana mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang kemudian dipadukan juga dengan partisipasi pemerintah. Itu Bung Hari. Ya, semoga pemerintah mendengar ya, Bung, ya, apa yang jadi keluhan dari warga, termasuk kita nih, Bung, nih, agar kemudian penanganan COVID-nya bisa lebih maksimal, agar kita bisa kembali hidup normal dan kemudian bisa mengenjot roda perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Baiklah pendengar podcast Kedai Pena, demikian perbincangan kita dengan Bung Age. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam merdeka, Bung Age. Terima kasih, Bung Age. Baik, terima kasih, Bung Ari.